Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi bersama saya Merianti. Dalam hal ini kita akan membicarakan tentang video pembelajaran yang berjudul Difusi, Diseminasi, dan Proses Inovasi Pendidikan. Salam takzim kami ucapkan kepada Profesor Dr. Nyayu Khadijah SAG, MSI, dan Dr. Muhammad Isnaini yang telah memberikan kesempatan kami untuk membicarakan difusi, diseminasi, dan proses inovasi pendidikan. Pada inovasi pendidikan, difusi, diseminasi, dan proses inovasi pendidikan merupakan proses yang saling terkait. Untuk memperkenalkan, menyebarkan, dan mempromosikannya, penggunaan inovasi dalam pendidikan. Apa itu difusi? Seperti yang sudah kita bicarakan pada tema sebelumnya, bahwa difusi adalah proses di mana inovasi atau ide baru dalam pendidikan diperkenalkan kepada sekelompok orang atau masyarakat yang lebih besar. Ya, seperti yang sudah kita bicarakan pada tema sebelumnya, bahwa faktor yang mempengaruhi difusi itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi sangat penting sekali. Komunikasi efektif, maka difusinya akan berjalan dengan baik. Terus kepercayaan, keuntungan, dan kesediaan sumber daya. Sekarang kita akan membicarakan tahapan proses difusi itu. Tahapan proses difusi itu ada beberapa macam. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua adalah pemahaman. Dan yang ketiga adalah penerimaan dan penggunaan inovasi tersebut. Adapun pengenalan teknologi baru seperti sistem pembelajaran online atau metode pengajaran yang berada dari metode tradisional merupakan contoh difusi pada konteks pendidikan. Ya, kita akan membicarakan tentang diseminasi. Apa sih diseminasi itu? Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Adapun menurut pendapat yang lain bahwa proses inovasi, informasi, atau pengetahuan tentang inovasi atau ide baru dalam pendidikan disebarkan atau disebarluaskan ke publik. Apa perbedaan dari keduanya? Apabila difusi terjadi secara spontan, sedangkan diseminasi terjadi setelah ada perencanaan. Dalam hal pendidikan, biasanya diseminasi melibatkan media publik seperti konferensi, seminar, dan publikasi akademik untuk mencapai audiens yang lebih luas. Adapun contoh dari diseminasi inovasi pendidikan termasuk publikasi buku atau jurnal akademis, presentasi di konferensi, atau video online seperti yang saya lakukan saat ini, yaitu video online dalam arti memperkenalkan atau mengenalkan media pembelajaran kepada khalayak ramai. Dalam proses keputusan inovasi pendidikan, yaitu proses yang dilalui atau dialami individu, unit pengambil keputusan yang lain, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, dilanjutkan dengan keputusan menerima atau menolak suatu inovasi, atau mengimplementasikan inovasi dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Dan tentunya, keputusan inovasi tidak berlangsung seketika, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Maka dia harus mempunyai proses. Proses itu adalah mempunyai perubahan-perubahan yang ingin lebih baik daripada sebelumnya, sehingga inovasi itu akan dapat tercapai semaksimal mungkin kepada khalayak ramai. Nah, dalam tahap proses keputusan inovasi itu ada beberapa tahap.
Yang pertama adalah tahap pengetahuan atau knowledge, tahap bujukan persuasion, tahap keputusan decision, tahap implementasi implementation, tahap konfirmasi confirmation. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap demi tahap tadi. Yang pertama adalah tahap pengetahuan atau knowledge, yaitu tahap saat seorang menyadari adanya inovasi dan ingin tahu fungsi inovasi tersebut. Yang kedua adalah tahap bujukan atau persuasion. Pada tahap persuasi, proses kegiatan mental yang berperan utama adalah bidang afektif atau perasaan. Seseorang tidak dapat menyenangi inovasi sebelum tahu lebih dahulu tentang inovasi tersebut. Sedangkan tahap keputusan atau decision, yaitu tahap keputusan dari proses inovasi berlangsung. Jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan menerima atau menolak inovasi tersebut. Jika menerima, maka dia harus melaksanakan inovasi tersebut. Tetapi jika dia menolak, maka dia tidak melakukan inovasi yang telah dia diterima seperti itu. Nah, tahap yang selanjutnya adalah tahap implementasi atau implementation, yaitu dalam tahap implementasi berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Seseorang mengimplementasikan inovasi yang telah dia terima dan menerapkan pada kehidupan sehari-hari sehingga inovasi itu bisa diterimanya, baik itu bagi para pendidik maupun bagi peserta didik. Tahap yang terakhir adalah tahap konfirmasi atau confirmation. Apa tahap ini? Tahap konfirmasi sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadi keputusan menerima atau menolak inovasi yang berlangsung dalam waktu yang tidak terbatas. Ya, sekarang kita akan membicarakan tentang model dan keputusan inovasi dalam kebijakan pendidikan. Di dalam model ini ada 3. Yang pertama adalah model incremental. Model ini melibatkan pengembangan inovasi pendidikan secara bertahap, di mana setiap perubahan didasarkan pada perbaikan dari model sebelumnya. Pendekatan ini meminimalkan risiko dan memungkinkan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus. Yang kedua adalah model radikal. Model radikal ini melibatkan pengembangan inovasi pendidikan yang drastis dan mengubah secara signifikan cara pendidikan dilakukan. Model ini memerlukan investasi yang besar, dapat mengalami risiko yang lebih tinggi, tetapi dapat menghasilkan hasil yang luar biasa jika berhasil. Yang ketiga adalah model pengembangan kapasitas. Model ini melibatkan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengimplementasikan inovasi pendidikan. Pendekatan ini mencakup pelatihan, pengembangan staf, dan pengembangan infrastruktur pendidikan. Kalau tadi kita membicarakan tentang modelnya, sekarang yaitu kita akan membahas tentang keputusan inovasi pada kebijakan pendidikan. Ada 3. Yang pertama, keputusan untuk mengadopsi inovasi baru. Keputusan untuk mengadopsi inovasi pendidikan baru biasanya didasarkan pada analisis kebutuhan dan masyarakat yang akan diperoleh oleh masyarakat atau kelompok target. Yang kedua adalah keputusan untuk mengubah kebijakan pendidikan yang ada, yaitu keputusan ini melibatkan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan pendidikan yang ada untuk mengatasi kelemahan dan memperbaiki keefektifan. Yang ketiga adalah keputusan untuk meningkatkan investasi dalam pendidikan.
Keputusan ini melibatkan peningkatan anggaran dan sumber daya untuk mendukung pengembangan dan implementasi inovasi pendidikan. Model dan keputusan inovasi pada kebijakan pendidikan harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan didasarkan pada analisis yang cermat dan kajian literatur yang komprehensif agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Ya, ada beberapa tipe keputusan inovasi. Yang pertama, keputusan untuk mengembangkan inovasi baru. Keputusan ini terkait dengan proses pengembangan ide atau inovasi baru dalam pendidikan yang dapat memperbaiki proses pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang kedua adalah keputusan untuk mengadopsi inovasi. Keputusan ini terkait dengan proses memilih dan mengimplementasikan inovasi pendidikan tertentu yang telah dikembangkan sebelumnya, seperti penggunaan teknologi baru dalam kelas atau metode pengajaran yang berbeda. Yang ketiga dari tipe keputusan inovasi adalah keputusan untuk menyesuaikan inovasi. Keputusan ini terkait dengan proses menyesuaikan inovasi pendidikan yang telah ada agar dapat diimplementasikan dengan baik di lingkungan pendidikan tertentu. Yang keempat adalah keputusan untuk mengevaluasi inovasi. Keputusan ini terkait dengan proses evaluasi inovasi pendidikan yang telah diadopsi untuk mengukur efektivitas dan dampaknya terhadap proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Yang kelima, tipe keputusan inovasi itu yaitu keputusan untuk memperluas inovasi. Keputusan ini terkait dengan proses memperluas inovasi pendidikan yang telah diadopsi ke dalam lingkungan pendidikan yang lebih luas atau di berbagai tingkatan pendidikan. Dan yang terakhir adalah keputusan untuk menghentikan inovasi. Keputusan ini terkait dengan proses menghentikan penggunaan inovasi pendidikan tertentu yang tidak berhasil atau tidak sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Alhamdulillah, kita sudah menjelaskan atau sudah membahas tema tentang difusi, diseminasi, dan inovasi, proses inovasi, penyebaran inovasi tersebut. Semoga pada tema ini, pada kesempatan kali ini memberikan warna baru, memberikan wacana baru untuk kita semua supaya lebih memahami apa itu difusi, apa itu diseminasi, dan bagaimana proses-proses penyebaran serta model-model inovasi pendidikan itu. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Maaf jika ada kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.